Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Panglima Jia sedang menjadi sorotan, saudara. Dia datang ke Jakarta, perwakilan dari suku Dayak, ya. Dia pimpinannya, siapa yang tidak tahu Panglima Jia? Nama aslinya Agustinus. Ya, pemimpin pasukan merah Tariau Borneo. Dia marah, dia ngamuk, dia jengkel, dia murka kepada Rocky Gerung. Dan dia siap menurunkan pasukan merahnya. Bahkan dia siap menghukum secara hukum adat bila ada orang yang mengganggu IKN. Waduh, repot kayak gini caranya. Siapa yang tidak tahu? Orang-orang Dayak, Panglima Jia, ya, pasukan merah. Saya ingat dulu itu sempat warga Dayak juga menolak FPI. Para pengurus FPI yang akan datang ke Kalimantan Tengah itu ditolak oleh warga Dayak. Diusir oleh warga Dayak, saudara. Tegas dia mengatakan, karena citra, ya, karena citra FPI yang kerap menimbulkan citra kekerasan. Tuh saya baca beritanya. Warga Dayak memilih menolak kedatangan mereka yang akan melakukan pelantikan FPI Kalteng dan peringatan Maulid Nabi. Itu dulu. Nah, sekarang terjadi juga kepada Rocky Gerung. Sekelas Rizik Syihab, Kang Rizik, ya. Repot menghadapi suku Dayak nih. Panglima Jia ini, pasukan merah ini. Apalagi Bang Rocky. Oke, kita dengarkan nih, kita lihat nih amukan Panglima Jia dan peringatan yang keras dan tegas dari Panglima Jia kepada Rocky Gerung dan meminta aparat untuk mengusut secara tuntas cepatnya proses Rocky Gerung. Jadi panjang saudara, jadi panjang nih. Kita cek nih. Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jibata. Arus. Kami masyarakat Dayak marah. Tidak boleh ada lagi yang menghina presiden. Presiden itu adalah simbol negara. Menghina presiden sama saja dengan menghina negara. Kami juga tidak terima orang-orang yang mengganggu pembangunan IKN. IKN itu kebanggaan masyarakat Kalimantan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sudah jelas dinyatakan bahwa pembangunan IKN sudah final. Jadi pembangunan IKN harga mati. Pembangunan IKN itu penting bagi kami orang Kalimantan demi kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Dan kami pengurus pusat Tariau Borneo Bangkule Rajak setanah Dayak tetap mendukung dan menjunjung tinggi hukum. Jadi siapapun yang mengganggu dan menghambat masalah IKN akan berhadapan dengan saya dan pasukan saya, pasukan merah Tariau Borneo Bangkule Rajak setanah Dayak. Dan siapapun yang mengganggu akan kami hukum adat dengan cara adat Dayak. Adil Kak Kalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jibata. Arus. Terima kasih. Oke, jelas itu Panglima Jia. Artinya gini loh, Rocky itu kan selalu beralasan mengungkapkan di depan media, di depan publik bahwa apa yang selama ini dia lakukan salah satunya untuk membela suku Dayak. Lalu kita cek orang yang dibelanya, yang dianggap dibelanya menurut Rocky. Ini orang suku Dayak loh.
Panglima Jia, Tariau Borneo, pasukan merah. Jelas justru merasa bangga bila IKN dibangun di Kalimantan sana. Jadi ketika Rocky mengatakan ini bagian daripada upaya membela suku Dayak, mohon maaf Bung Rocky, suku Dayak nggak merasa dibela oleh Anda. Dan justru faktanya terbalik, Anda yang seolah-olah melecehkan, menghinakan orang-orang suku Dayak di sana. Karena sudah menghina Kalimantan. Anggapan orang-orang suku Dayak. Kan itu. Kan tidak matching kan? Maksud Rocky ingin membela, tapi tidak dianggap membela gitu loh. Ya memang faktanya tidak membela. Orang yang dikatakan dibelanya tidak merasa dibela. Kan gitu. Gak beda jauh lah seperti orang yang teriak-teriak, pembela Islam, pembela agama. Panglima apa gitu loh. Kata agama itu. Sejak kapan saya butuh pembelaan? Kata Allah itu, sejak kapan saya butuh pengawalan? Pembelaan, sejak kapan? Bela agama. Justru kita masuk ke agama itu untuk kita dibela oleh agama. Karena asal-usul pembela itu kan orang yang lebih kuat daripada yang dibela, kan gitu. Membela itu mesti orang yang lebih hebat daripada orang yang dibela. Ketika kita membela agama, maka apakah agama butuh pembelaan? Apakah agama lemah? Apakah Anda lebih hebat daripada agama? Kan gitu. Kan itu logikanya. Ngeklaim membela agama, jenderal umat, imam besar. Apalagi? Singa Allah. Kapan Allah punya singa? Emang Allah butuh singa? Untuk apa? Untuk pengawal. Emang Allah butuh pengawalan? Kan itu. Jadi mengaku membela, mengklaim membela, padahal orang yang dibelanya nggak butuh pembelaan dan nggak usah dibela. Kan gitu loh ya. Kalaupun Anda merasa membela, maka orang yang dibelanya itu merasa tidak dibela oleh Anda. Ketika Anda merasa membela agama, agamanya justru membela Anda. Dan Anda angguh ketika mengatakan pembela agama. Singa Allah. Sejak kapan Allah butuh singa? Kan seolah-olah beranggapan bahwa Allah itu butuh ya butuh pengawalan. Emang Allah manusia? Itu dong. Sama bertepuk sebelah tangan ini. Jadi intinya Rocky ngomong itu hanya klaim-klaiman sepihak. Karena faktanya orang yang Rocky klaim sebagai yang dibela ternyata tidak merasa terbela, kan gitu ya. Itu fakta. Ketika orang Dayak ngomong, Panglima Jia ngomong, suku Dayak ngomong bahwa mereka justru merasa direndahkan, dihinakan oleh ucapan Rocky, maka jelas ucapan Rocky ini bukan membela suku Dayak, tetapi menghina. Kan itu. Anggapannya kan itu. Jadi salah strategi kalaupun Anda mau membela Bung Rocky. Faktanya salah strategi karena orang yang Anda bela tidak merasa dibela oleh Anda, justru merasa dilecehkan, dihinakan oleh Anda. Coba. Kalau agama mau bisa ngomong nih, ini perbandingannya kan. Kalau agama mau bisa ngomong, kalau agama bisa ngomong, kalau Allah bersuara gitu loh ya, maka agama itu akan ngomong. Siapa ente? Sok-sok mau bela saya. Itu. Siapa ente? Sok-sok mau bela saya. Terlalu jauh analoginya kan kayak gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ya kita lihat ke depannya nanti akan seperti apa. Yang jelas kemarahan masyarakat semakin hari bukan mereda, ternyata semakin memuncak. Ya, dan ini
Jangan kau salahkan masyarakat. Ini bagian daripada kebebasan berpendapat. Hak demokrasi kan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Berapa pokoknya Panglima Jia. Kita masyarakat Indonesia, kita bagian daripada masyarakat Indonesia di belakang kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.